Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi Tamsir hari ini. Penyidik menilai Ketua HMI tidak kooperatif dalam menjawab pertanyaan pada pemeriksaan sebelumnya. Ketua PBHMI dijadwalkan dimintai keterangan seputar dugaan keterlibatannya dalam aksi damai yang berakhir ricuh pada 4 November lalu. Pada pemeriksaan sebelumnya, Ketua PBHMI dinilai tidak memberi informasi yang jelas kepada penyidik. Sampai saat ini, 4 tersangka yang merupakan anggota HMI masih ditahan di Mapolda Metro Jaya setelah sebelumnya Sekjen HMI dibebaskan dari tahanan meski berstatus tersangka. Permohonan penangguhan penahanan dari kuasa hukum HMI, Egy Sujana, belum dapat diputuskan oleh penyidik. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam HMI Jumat pekan lalu melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan ke Propam Mabes Polri. Laporan tersebut sebagai buntut atas penangkapan dan penahanan sejumlah aktivis HMI usai aksi damai 4 November lalu. Bentrokan antara polisi dengan para perusuh pada aksi damai 4 November lalu berbuntut panjang. Beberapa oknum anggota HMI yang turut dalam demo tersebut dianggap ikut dalam bentrokan. Sebagai buntut bentrokan 4 November, polisi menahan 4 aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Kepolisian menduga keempat anggota HMI melawan pejabat yang sedang bertugas. Siapa melakukan apa? Tentunya dari situ akhirnya kita bisa tentukan orang-orang yang patut diduga telah melakukan perbuatan melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat itu mengamankan demo damai. Tidak terima dengan penangkapan anggotanya oleh polisi, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI mendatangi kantor Komnas HAM untuk mengadukan penangkapan sejumlah anggotanya, termasuk Sekjen HMI. Pihak HMI menuding proses penangkapan tersebut tanpa alasan yang jelas. Selain tanpa alasan yang jelas, penangkapan juga dilakukan dengan cara pemaksaan. Bahkan anggota HMI yang ditangkap tidak boleh didampingi kuasa hukum saat menjalani pemeriksaan. Proses penangkapan itu tidak sepatutnya terjadi karena tidak menerapkan standar hukum yang berjalan ya, atau standar hukum yang berlaku. Pertama, penangkapan itu mengesankan kader kita atau sekjen itu tidak taat hukum. Penangkapan ini tidak menunjukkan kewajiban-kewajiban yang secara hukum harus dipenuhi oleh polisi. Misalnya surat yang dibawakan itu juga harus diberikan kepada keluarganya. Bentrokan pada 4 November yang berujung pada penangkapan 4 anggota HMI terus berlanjut. Hari ini Himpunan Mahasiswa Islam melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen Iriawan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri karena diduga melanggar kode etik. Kapolda Metro Jaya diduga melakukan penghasutan dan pencemaran nama baik dalam aksi 4 November lalu. Pernyataan Kapolda ini terekam jelas dalam video yang dibawa sebagai bukti permulaan laporan. Kita merasa tercederai karena kita sudah dihasut, bahkan diadu domba dengan teman-teman yang lain. Maka hari ini kita minta ketegasan dari pihak Mabes Polri untuk memberikan keadilan. Ini sudah melanggar etika seorang aparat negara, aparat hukum. Makanya hari ini kita datang sini, sebagaimana kemarin yang sudah kita sampaikan, bahwa kita akan mengadukan Bareskrim, mengadukan ke Propam. Tak hanya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, laporan HMI terhadap Kapolda Metro Jaya juga akan dilayangkan ke Irwasum dan Kompolnas. Dari Jakarta, Tim Liputan MEJ Media memberitakan. Jelang gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama saat masih menjabat sebagai Gubernur aktif DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo mendatangi sejumlah acara yang melibatkan ribuan ulama. Presiden pun mengeluhkan adanya pergeseran isu dari masalah Ahok yang bergeser menyerang ke Presiden.
Presiden menghadiri acara Silatnas Ulama Rakyat yang digelar di Gedung Balai Pertemuan Eko-Pensiun Ancol, Jakarta Utara, Sabtu siang. Selain mengajak para ulama berdoa untuk keselamatan bangsa, para ulama juga diminta untuk mendinginkan suasana dan berperan serta menjaga kerukunan umat beragama, terutama keutuhan NKRI. Presiden juga meminta agar ulama terus memberikan masukan terhadap pemerintah demi menjaga keutuhan NKRI. Dalam kesempatan ini, Presiden meminta agar kaum mayoritas melindungi kaum minoritas dan sebaliknya, kaum minoritas menghormati kaum mayoritas. Mestinya yang mayoritas itu melindungi yang minoritas. Yang minoritas itu juga menghormati yang mayoritas. Mestinya seperti itu. Harus dua-duanya jalan. Hari Minggu malam kemarin, Presiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan nasional Partai Amanat Nasional di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Di hadapan peserta Rapimnas yang dihadiri sekitar 1.500 kader dan simpatisan partai berlambang matahari terbit ini, Presiden kembali menyinggung pentingnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Orang nomor satu di Indonesia ini juga mengeluhkan adanya pergeseran isu dari masalah Ahok bergeser ke Presiden. Artinya ada keuntungan satu. Silahkan diproses di wilayah hukum, diproses hukum. Sebelum tanggal 4 kan juga sudah saya sampaikan. Dan sebetulnya saksi sudah dipanggil, saksi ahli juga sudah dipanggil. Sudah mulai dipanggil kan? Ya memang belum selesai. Karena proses seperti itu aja ada, bahkan yang sampai 2 tahun juga ada, setahun juga ada, 6 bulan juga ada. Tapi sudah saya sampaikan saat itu bahwa proses ini akan cepat, tegas, dan transparan. Mau ditambahi apa lagi kata-katanya kalau sudah seperti itu. Yang saya lebih heran, ini kan urusan DKI. Seperti tadi yang saya Bapak Ketua Umum, Pak Zulkifli, ini kan urusan DKI. Lah kok digesernya ke Presiden, ke saya? Coba kita logika dan kalkulasi nalar saja, ini ada apa? Ya kalau saya sih senyum-senyum saja. Pernyataan Jokowi ini pun diamini oleh Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan. Bahwa persoalan ini akan diselesaikan secara hukum. Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi tidak melindungi gubernur nonaktif Ahok. Tepuk tangan boleh, teriak jangan. Sebelumnya, di hari yang sama Presiden Joko Widodo juga menghadiri dan membuka secara resmi Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Presiden didampingi Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas-Duki, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Dalam pernyataannya, P3 mengaku tidak akan turun ke jalan terkait kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Namun, P3 memilih mengawasinya dari parlemen. Tim Liputan MNC Media memberitakan.